Bab 42. Balas budi Alana. Iya ya, maafkan Lana yang jadi cengeng dan merepotkan, kata Alana lagi. Isaknya masih ada. Alana berusaha menahan kesedihannya. Ia tahu ia juga turut andil dalam rewehnya masalah ini. Iya, ayah juga ngerti. Kamu kan lagi hamil. Makanya kamu jadi emosi up and down. Sudah gitu, ia mengaruhi kamu juga salah. Lah wong anak lagi tukaran dan lagi biat kesalahan, malah kok diajak minggat berjamaah. Harusnya ya anaknya itu diarahkan yang baik. Mana lagi hamil, dibopong sana kemari gitu. Apa nggak kasihan? Kata ayah dengan sinis. Ayah menyindir ibu. Ibu hanya terdiam. Ibu tahu kalau dirinya salah juga. Habisnya ibu kadang gemas dengan Saka yang kadang gak pengertian dan gak peka. Coba kalau Saka itu peka, pasti dia nikah dengan Alana dulu, bukan malah menikah sama Yara. Lana, ibu mau ngomong. Sini, kamu duduk dulu, supaya kamu agak nyaman. Soalnya ibu takut kamu kecapean kalau berdiri terus, ujar ibu sambil menarik tangan Alana untuk duduk bersama ibu di tempat duduk yang tersedia di alesar lorong dekat UGD itu. Alana berpikir kalau ibu, ayah, dan Leo berada di depan UGD karena Saka tambah parah dan harus dirawat di UGD. Ia nggak tahu kalau Yara ada di Indonesia, bahkan sekarang sangat dekat dengan dirinya. Ada apa, Bu? Apakah Saka tambah parah? Ya Allah, ampunilah Lana yang sudah membuat Saka jadi begini, Bu, kata Alana sambil masih terisak. Nggak tahu kenapa Alana jadi overcengeng. Hei, kamu nggak usah menyalahkan diri kayak begitu. Saka baik-baik saja. Ia hanya masih malas untuk bangun. Karena menurut dokter, segala alat vitalnya berjalan dengan baik. Mungkin alam bawah sadarnya memerintahkannya ia untuk jangan bangun sampai kamu membangunkannya. Kayak putri tidur gitu. Tapi ini beda, ini pangeran yang tidur, kata ibu sambil menahan tawanya. Moso ya Saka pangeran tidur sih. Halah ibu, ini lebay. Pangeran apa? Wong yang masih gantengan ayah kemana-mana kok. Serga ayah yang masih kesel sama Saka. Ayah itu loh, gak mau ngalah sama anaknya. Lagian ini lagi proses membujuk putri untuk membangunkan Saka gitu loh. Oh, jadi itu toh rencananya. Masa bisa Saka bangun hanya karena Alana datang, Bu? Lah, coba saja kita lihat. Menurut novel yang sering ibu baca, gitu itu karena alam bawah sadarnya yang gak kepingin sadar. Karena mungkin di dalam alam mimpinya ia bertemu dengan sesuatu yang ia sukai. Mungkin ia menemukan Alana di dalam mimpinya, sahut ibu sok pinter. Padahal itu semua ia hanya baca di novel karangan Nopi. Oh, Mas, benar, tanya ayah masih dengan nada tidak percaya. Lah, kita coba aja dulu ya, ujar ibu sambil menarik Alana bangun dan menuju ruang rawat inap Saka. Loh, Bu, Alananya kok nggak diberitahu masalah Yara itu gimana sih, Bu? Tanya ayah saat melihat ibu tergesa-gesa ingin membawa Alana ke ruang rawat inap Saka. Oh iya, ibu lupa Alana. Yuk duduk lagi, duduk saja, kata ibu sambil menarik tangan Alana untuk duduk manis di sampingnya. Dan Alana hanya menurut dengan wajah yang masih heran, karena ia mendengar nama Yara disebut-sebut. Yara kenapa, Bu? Tanya Alana penuh selidik. Yara ada di Indonesia, Lana, jelas ibu singkat. Yara sudah sembuh, Bu. Alhamdulillah, kata Alana sambil meruapkan kedua tangannya ke wajah tanda ia sangat bersyukur dengan berita kesembuhan Yara. Justru sebaliknya, ia menyusul Saka dari Penang ke Indonesia dan ia lepas dari pengawasan para pengawal. Ia berangkat sendiri tanpa istirahat dan
memporsir dirinya, sehingga kondisi tubuhnya bukan semakin baik, ia malah jadi semakin parah. Sekarang ia meminta untuk menemui kamu dan Saka. Menurut dokter, kemungkinan itu adalah permintaan yang terakhir, jelas ibu dengan suara yang lembut. Ia tidak ingin membuat Alana shock, tapi ya namanya juga berita yang mengejutkan. Tetap saja Alana menjadi terkejut. Ia menengkupkan tangannya ke mulutnya. Matanya berkaca-kaca dan sekali lagi isak tangisnya terdengar. Jangan nangis Lana, nanti dedek bayinya ikutan sedih. Tapi Bu, di mana Yara sekarang? Ia maunya ketemu kamu dan Saka, sedangkan Saka belum sadar sampai sekarang. Tolong kamu bujuk Saka untuk bangun. Ia harus bertanggung jawab atas kesembuhan Yara dan kelahiran dedek bayi. Sementara ini kamu tepis dulu kebencian kamu kepada Saka demi Yara dan anak yang ada di dalam kandunganmu. Sambung ayah langit sambil memeluk bahu Alana dengan sayang. Ia menyayangi Alana. Ia tidak membedakan antara Saka, Alana, dan juga Yara. Iya Lana, kamu bujuk Saka untuk sadar dulu. Masalah yang lain bisa diurus belakangan, supaya memenuhi keinginan Yara. Dengan penyakitnya yang seperti itu, kecil kemungkinan untuk bisa membaik, kecuali mukjizat buat Yara terjadi. Lanjut ibu lagi. Bu, ini salah Alana. Mestinya Ana nolak untuk menjadi orang yang ada di antara mereka. Alana, sudah Lana, jangan menyalahkan diri kamu saja. Ini sepertinya emang sudah takdir yang harus kamu, Yara dan Saka, jalani. Keikhlasan Yara, kebaikan hati kamu melahirkan keturunan buat keluarga perdana. Sangat ibu dan ayah hargai. Benar Lana, awalnya ayah juga menolak pernikahan poligami kalian. Karena ayah tahu seperti apakah anak ayah si Saka itu. Ayah sangat berterima kasih. Kamu mau berkorban perasaan untuk membuat kami merasakan kebahagiaan memiliki cucu dari darah daging kami sendiri. Bahkan kamu juga tidak hanya ingin memiliki Saka untuk diri kamu sendiri. Kamu malah masih berharap Yara bisa sembuh. Kalau bukan hati kamu yang mulia, ayah sudah tidak tahu lagi apa itu namanya. Jelas ayah dengan nada sendu. Ia sadar Alana banyak dirugikan, tapi ia juga tahu tanpa pengorbanan Alana, keluarga perdana tidak akan memiliki keturunan yang akan mewarisi harta kekayaan keluarga perdana yang tidak akan habis dimakan oleh 7 turunan dan 7 tanjakan. Benar Lana, awalnya ayah juga menolak pernikahan poligami kalian. Ayah jangan bilang begitu. Lana tahu ayah dan ibu orang baik. Kalian sudah sayang sama Lana sejak Lana masih kecil. Ayah dan ibu yang bantu uang sekolah Lana saat papa udah gak bisa kerja lagi dan terpaksa menjual rumah untuk biaya berobat papa yang sakit-sakitan. Alana cuma mau berbagi apa yang Lana bisa lakukan, yaitu memberi kalian kebahagiaan melalui Dedek dan Genta. Lanjut Alana sambil mengelus perutnya yang buncit dengan sukacita. Wah iya, mana nih cucu kesayangan kakek yang pintar. Kakek udah kangen nih, kata ayah sambil mengalihkan perhatian, supaya Alana gak sedih berkepanjangan. Ya di rumah toh kek, ini rumah sakit kek. Nanti kalau Genta kenapa-kenapa gimana? Sahut Ibu Irsyana manyun. Tadi kan dia juga sudah bilang sama ayah kalau tidak ngajak Genta ke rumah sakit karena banyak virus dan penyakit bertebaran. Bu, kalau Lana mau jenguk Yara dulu bisa, tanya Alana sambil memegang tangan ibu. Sambil memperlihatkan mata pupi esnya yang sering membuat ibu tak bisa menolak keinginan Alana. Lana, bukannya ibu nggak boleh. Ibu cuma khawatir kalau kamu nanti kecapean, tolak ibu halus.
Ibu, Lana baik-baik saja. Jawab Lana dengan pasti. Nanti kamu jenguk Saka juga ya. Bangunin dia supaya ia juga ikut menjenguk Yara. Ibu takut itu permintaan terakhirnya, kata ibu sambil menahan perasaan sedihnya. Ibu, Yara pasti bisa bertahan, sahut Alana lagi. Lana, gimana kalau kita jenguk Saka dulu? Yara biarlah beristirahat dulu. Bukannya ibu melarang, tapi Yara baru saja disuntik obat penenang dan obat penghilang rasa sakit. Sedangkan Saka sudah kebanyakan tidur. Ayo Lana, buat Saka bangun. Dia harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab akan semua yang sudah terjadi. Biar saat dedek lahir ada Dedi yang bisa jagain. Mau ya Lana? Pinta ibu Saka dengan lembut. Alana hanya mengangguk pasti. Ia tahu kerewetan ini harus diakhiri. Keputusan di tangan Saka. Apakah dia mau berubah atau tidak? Alana hanya pasrah. Kalaupun ia harus mundur, maka ia rela demi kebahagiaan orang-orang yang disayanginya. Ayolah Bu, Alana diajak makan dulu sebelum kita menjenguk Saka. Kasihan dedeknya yang di dalam perut Alana. Pasti cucu kakek kelaparan. Ajak Ayah Langit. Emang kita mau makan di mana ya? Tanya Alana dengan heran. Karena ayah merangkul ibu dan Alana dan mengajaknya menuju arah keluar. Ayah sudah pesan tempat di resto ayah yang di dalam hotel. Bahkan ayah juga sudah menyuruh Pak Torik supir ibu untuk menjemput Genta. Ayah udah kangen sama cucu ayah yang lucu dan pintar itu. Nanti malam biar Genta tidur sama ayah ya Lana, pinta Ayah Langit dengan wajah penuh harap. Emang ayah dan ibu nginep di mana? Bukannya di rumah ibu? Tanya Alana dengan heran. Ayah kamu mana mau tinggal di sana? Paling ayah maunya tinggal di hotel ayah yang mewah itu. Sindir ibu dengan nada datar. Bukan begitu Bu. Nanti kan ayah mau ngajakin Genta main di wahana permainan yang ada di mall sebelah hotel itu loh. Jadi lebih efisien aja habis main. Terus Genta bisa langsung tidur di kamar hotel kita. Jelas ayah karena melihat ibu sudah manyun bisa gawat kalau terus nggak dapat jatah bulanan. Jatah harian. Dan di pintu lobi depan rumah sakit tampak mobil ayah sudah majeng cantik di sana. Dan supir pribadi ayah sudah menunggu di depan pembukaan pintu untuk ibu dan Alana masuk. Ayah duduk di samping pak supir dan ibu serta Alana duduk di tengah. Dan saat mobil ayah sudah melaju menuju hotel ayah, ibu memegang tangan Alana dengan erat. Lana, ibu minta apapun yang terjadi jangan pernah tinggalin ibu dan ayah. Ibu benar-benar menyayangi kamu seperti putri ibu sendiri. Kata ibu dengan wajah sendu. Jujur, ibu takut kalau Alana memilih untuk bercerai dengan Saka. Bukannya ibu tidak menyukai Yara, tapi emang ibu sudah sayang banget sama Alana sejak dulu sewaktu Alana dan Saka masih kecil. Ibu, jangan ngomong kayak gitu. Alana juga sayang sama ibu dan ayah. Alana merasa beruntung punya ibu dan ayah mertua seperti kalian yang baik dan perhatian. Jawab Alana sambil balas memegang erat tangan ibu Irsyana seolah menenangkan hati ibu agar tidak usah khawatir. Iya Alana, ayah yakin ibu juga sayang sama Yara. Tapi mungkin karena sendiri dulu kamu kan udah dekat dengan kami sehingga kemestrinya beda. Jelas ayah lagi, ayah nggak mau dianggap pilih kasih. Karena Alana bisa melahirkan keturunan perdana terus. Ayah dan ibu lebih sayang dengan Alana dan membenci Yara. Porsi kasih sayangnya sama sekali pun beda dalam pengungkapannya. Iya ayah, Alana ngerti. Dari dulu ayah dan ibu kan udah sangat baik sama Lana. Bahkan ketika papa Lana terpaksa menjual rumah dan jatuh miskin karena sakit-sakitan,
Ayah dan ibulah yang membantu sekolah Lana sampai Lana bisa lulus dan mendapatkan beasiswa ke jenjang selanjutnya. Lana sangat berterima kasih sama ayah dan ibu. Oleh karena itu, Lana ingin membahagiakan ayah dan ibu melalui Genta dan Dede. Sekalipun dari awal, Lana nggak pernah terlintas dalam pikiran Lana kalau Lana akan menikah dengan Saka, kata Alana sambil kembali terisak. Dia sangat ingat apa yang terjadi waktu lampau. Rasa ingin membalas budi terhadap kebaikan keluarga Saka itu terlalu tinggi. Alana menghargai dan menghormati kedua orang tua Saka. Tidak heran ibu sangat sayang dengan Alana juga. Bab 43 masih sama. Sesampainya di lobi hotel milik Ayah Langit, mereka sudah disambut oleh para petinggi hotel. Tentu saja mereka ingin menyapa owner hotel tersebut, yaitu Ayah Langit dan keluarganya. Bahkan cucu pemilik hotel itu pun sudah ada di sana. Genta menyambut mominya dengan senyum dan mengembangkan tangannya untuk memeluk mominya yang sangat ia sayangi. "Mom, Momi," teriak Genta sambil menghampiri mominya yang sudah sangat kepayahan saat berjalan. Cucu kakek, kok kakek nggak disambut?" tanya Ayah Langit, menghalangi Genta menabrak mominya. Takut kalau Alana yang sudah berperut besar kenapa-kenapa kalau ditabrak oleh Genta. "Kakek," teriak Genta, mengalihkan tibrukannya yang pertama kali ingin dituju kepada mominya. "Ups, Genta sekarang tambah gede ya, udah berat sekarang. Kakek sampai gendong Genta jadi nggak kuat," ujar kakek sambil masih menggendong Genta. Genta mencium tangan kakeknya dengan takjim, kemudian meminta untuk turun karena ia ingin mencium tangan neneknya yang juga sangat menyayanginya. Bedanya neneknya udah nggak kuat kalau disuruh gendong Genta. Bisa-bisa encok ibu kumat. Selanjutnya, ia menghampiri mominya yang selalu memandanginya dengan raut sayang. "Momi," panggilnya dengan manja. Alana mengusap-usap wajah anaknya yang berkeringat. Si Genta ini sangat aktif. Anaknya jadi tidak heran kalau dia selama tidak ada dalam pengawasan Alana, pasti dia sudah berlarian ke sana kemari. "Genta, ayo makan dulu sayang," ajak Ayah Langit sambil memandang Genta ke arah resto hotel yang sudah disewanya. "Kakek, Genta udah lapar," katanya sambil mengangguk-ngangguk. Semua orang yang sudah melihatnya jadi gemas. Pingin nyubit tapi mana berani. Genta kan cucu kesayangan owner hotel tempat mereka bekerja. Ibu Irsana hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah lucu cucunya itu. Selesai makan, Genta pun diajak untuk menjenguk dedinya. Pikir ayah, mungkin dengan adanya Genta, Saka akan cepat sadar. Awalnya, Ibu Irsana tidak mengizinkan. Tapi akhirnya berpikir mungkin ayah masuk akal juga. Sesampainya di ruang rawat inap Saka, ibu langsung menemui dokter yang merawat Saka, yaitu Dokter Indra. Dokter setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Saka mengatakan bahwa keadaan tubuh Saka sebenarnya baik-baik saja. Kemungkinan mengapa pasien belum tersadar adalah ada sesuatu di bawah alam sadar yang menginginkan untuk dirinya tetap tidur. "Tapi dok, apakah benar begitu?" tanya ibu lagi. "Benar bu, mungkin ada peristiwa yang mengibatkan dirinya tidak ingin bangun dari tidurnya. Memang tidak berbahaya untuk saat ini, tapi lama-kelamaan bisa mengancam jiwanya juga. Harus segera ditemukan dengan sesuatu yang membuatnya ingin bangun," jelas Dokter Indra dengan singkat.
Ah, mungkin karena ingin bertemu dengan istrinya, sahut ayah dengan nada datar pada dokter muda yang ada di depannya itu. Dokter Indra belum melihat kehadiran Alana yang sekarang tampak manis dengan rok terusan yang menempel ketat di tubuhnya, yang menampilkan lekuk perut buncitnya, karena posisinya di belakang kedua orang tua Saka. Genta dan Alana berada di belakang. Dedi, seru Genta, melihat dedinya hanya tidur memakai alat bantu pernapasan dan infus yang menancap di tangannya. Dokter Indra semakin heran dengan panggilan yang diberikan kepada Genta terhadap pasien yang masih belum sadarkan diri itu. Dedi sakit, tanya Genta dengan wajah sendu. Dedi tidur sayang, bangunin Dedi dulu sayang, perintah Alana dengan lembut. Dokter Indra menangkap senyumannya kalau wanita yang ia taksir itu memiliki hubungan dekat dengan pasien, bukan sekadar asisten pribadi saja. Dedi tidur, Genta kangen sama Dedi. Dedi lama nggak ketemu sama Genta. Apa Dedi nggak sayang sama Genta dan Dede? Tanyanya lagi dengan nada sendu, membuat kakek dan neneknya menjadi terharu. Bayangkan anak sekecil Genta bisa berkata begitu. Genta mau naik ke tempat tidurnya Dedi, mau bangunin Dedi supaya Dedi bisa main sama Genta dan kakek di mall. Lanjut Genta sambil melepaskan genggaman tangan mominya dan merengsek ingin naik ke atas tempat tidur Dedinya. Sini kakek bantuin naik. Minta permisi dulu dengan om dokter, kata ayah langit sambil mengangkat tubuh Genta yang kecil ke atas tempat tidur Saka. Membuat dokter Indra dapat melihat dengan jelas kecantikan Alana dari tempatnya berdiri. Dokter Indra terpana melihat kecantikan sempurna dari Alana, tapi kecewa melihat perut Alana yang sekarang terlihat dengan jelas. Berarti gadis cantik itu sudah bersuami. Dokter Indra tanpa sadar memandangi wajah Alana terus. Sedangkan Alana hanya memusatkan pikirannya kepada Genta dan Saka, sama sekali tidak menghiraukan pandangan dokter Indra. Dedi, ayo bangun. Kasihan Momi, tiap hari nangis terus. Karena Dedi nggak pulang. Nanti Dede ikut sedih kalau Mominya nangis aja loh. Dad, Dedi, ayo bangun. Kata Mami, sebentar lagi Dede bayi akan lahir. Masa Dedi nggak kepingin gendongan Dede bayi sih? Ungkap Genta menceritakan isi hatinya dengan tangan yang memegang tangan Dedinya yang terkulai lemas di samping tubuh Saka yang melihat semakin kurus. Alana tidak sanggup melihat pemandangan itu. Dadanya seakan-akan sesak dengan perasaan yang beraneka warna yang menghinggapi dirinya. Matanya sudah panas. Ia tidak mau menangis dilihat oleh kedua mertua dan anaknya. Ia tidak ingin membuat mereka semakin sedih. Alana beranjak keluar dari ruang rawat inap. Saka menuju ke kamar mandi. Dokter Indra menangkap pergerakan Alana. Sedang yang lain hanya terpusat dengan apa yang sedang dilakukan Genta terhadap Dedinya. Dokter Indra pun menyusul keluar setelah berpamitan secara kilat kepada kedua orang tua pasien. Dokter Indra melihat bahwa Alana berbelok ke arah restroom dekat dengan ruang rawat inap Saka itu. Dokter Indra sengaja menunggu di luar ruangan restroom yang dimasuki Alana. Benar saja, 10 menit kemudian Alana keluar dengan mata sembab dan wajah yang tampak sudah bersih karena cuci muka. Wajah Alana tampak cantik walaupun tanpa make up yang melekat di wajahnya. Nona Lita, panggil Dokter Indra. Oh, dokter, maaf, ada perlu apa ya? Adakah perkembangan pasien yang perlu saya tahu? Tanya Alana dengan pandangan wajah heran. Maaf, mungkin saya terlalu mencampuri apa hubungan Anda dengan pasien? Tanya Dokter Indra dengan pandangan menyelidik. Nona Lita, panggil Dokter Indra. Alana tidak langsung menjawab.
Ia hanya memandangi wajah dokter tampan itu dan mendesah perlahan. Alana menangkap sinyal suka di mata dokter Indra kepadanya. Alana tidak ingin kegeeran, tapi ia percaya pada feeling dan intuisinya. Dok, mari kita bicara sambil duduk di selasar taman depan. Kehamilan saya yang sudah mencapai minggu-minggu akhir ini sangat menyiksa kaki saya, dok. Tidak keberatan untuk duduk berdua bersama seorang wanita hamil yang bengkak kan, dok? Tanya Alana sambil dengan berani memandang ekspresi wajah dokter Indra dengan intens. Sedangkan yang ditatap malah tampak malu-malu. Oh, dunia betapa terbalik. Seharusnya cewek yang malu-malu. Sekarang malah cowok yang malu-malu. Ya, tak heran karena Alana memang tak menyimpan perasaan apapun kepada dokter Indra. Sekalipun tak dapat dipungkiri dokter Indra memang tampan. Tentu tidak keberatan. Duduk berduaan bersama wanita si cantik dan merupakan keberuntungan bagi saya, jawab dokter Indra sambil menaruh tangannya di tungkuk tanda ia sudah sedikit salah tingkah. Hahaha, dokter bisa saja. Duduk dengan wanita hamil seperti saya bisa menurunkan pasaran Anda, dok, sahut Alana dengan tawa yang menghiasi pipinya. Alana tampak seperti orang yang busung lapar. Gimana tidak, kalau sebiasanya wanita hamil pada trimester terakhir macam Alana itu akan tambah bobot secara signifikan. Lah ini Alana hanya tampak perutnya dan dadanya yang tampak berisi, sedangkan wajah tubuhnya yang lain biasa saja, kecuali kakinya yang akhir-akhir ini sering bengkak, mungkin karena efek kecapean. Untuk wanita seperti Anda, saya rela, sahut dokter Indra diplomatis sambil mengikuti Alana duduk di kursi taman yang tak jauh dari ruang rawat inap Saka. Oh ya dok, langsung to the point saja. Apa yang hendak dokter tanyakan berkaitan dengan pasien? Tanya Alana tanpa basa-basi. Semakin kesini ia tambah yakin kalau dokter itu menaruh hati kepadanya. Hubungan Anda dengan pasien, Nona? Tanyanya lugas. Maaf, apa ini berkaitan dengan pasien? Tanya Alana sambil memandang mata dokter Indra untuk mencari kejujuran di sana. Walau perasaan Alana mengatakan bahwa Alana harus menjauhi laki-laki ini karena kayaknya laki-laki ini ada rasa padanya. Bisa ya dan bisa tidak, sahut dokter Indra dengan cepat. Ia tahu sebenarnya nggak boleh nanya sesuatu yang tidak berkaitan dengan privasi pasien. Tapi ia naksir dengan gadis di depannya. Siapa tahu ia masih ada peluang. Setidaknya bisa berteman baik dulu dengan gadis di sampingnya itu. Alana hanya mendesah pelan. Ia harus memberi ketegasan dan tidak memberi peluang harapan palsu kepada dokter itu. Dok, maaf, dari awal emang saya tidak jujur kepada dokter. Sebenarnya saya, Alana, istri dari pasien dokter rawat. Tadi adalah anak saya yang pertama, dan ini anak saya yang kedua, jelas Alana tanpa berbelit. Ia tahu tidak bisa memberikan pengharapan yang nanti malah akan semakin membuat dokter itu terpuruk. Makanya ia bercerita dengan adanya saja. Loh, bukannya istri pasien Narendra ada di unit gawat darurat? Yang datang pingsan itu kan? Tanya dokter Indra lagi. Ia masih mengira Alana membohongi dirinya karena ingin menolak secara halus. Alana hanya menghela napasnya. Masa dokter itu masih ngeyel? Bukannya ada bukti jelas bahwa perutnya itu melendung karena hamil, bukan karena makan kekenyangan. Jadi pastinya ia punya suami atau minimal punya pasangan lah. Masa ya naksir ama emak-emak macam dirinya? Dok, terserah pendapat Anda. Yang pasti begitulah kenyataannya. Emang status saya ada kaitannya dengan penyakit pasien? Tanya Alana dengan pandangan menyelidik. Ada. Kalau tidak salah saya mendapat laporan dari suster yang mengecek kondisi pasien setiap malam. Pasien mengigau, mengungkapkan nama yang tidak jelas. Makanya kalau emang ada hubungan suami istri, kemungkinan Andalah yang ia ragukan.
Pendekatan Anda akan mempercepat pemulihan pasien, jelas Dokter Indra. Walau rasa dalam hatinya tercabik-cabik, tapi ia tetap harus profesional kan? Oh ya, baiklah. Itu akan menjadi pertimbangan saya untuk lebih intens membangunkan dari komanya. Tapi dia tidak memiliki nada khawatir. Ada perasaan sesak yang mendera dokter tampan itu. Saat Alana memperhatikan pasien yang ia rawat, ya iyalah, kan pasien dokter itu kan suaminya Alana. Tidak Nona Lita, maksud saya Nona Alana. Nona bisa berkonsultasi dengan saya mengenai pasien. Nona bisa menghubungi saya kapan saja, baik siang ataupun malam. Jelas Dokter Indra membuka peluang untuk Alana menghubunginya. Mungkin ia bisa berteman dengan Alana dulu. Siapa tahu kalau mereka tidak lanjut, kan dia bisa mendekati Alana. Terima kasih dokter. Saya sangat menghargai perhatian Anda, Dok. Lanjut Alana sambil menjabat tangan dokter itu. Sambil beranjak menuju ruang rawat inap sekali lagi. Ia ingin menjenguk suaminya. Alana bertekad Saka harus bangun. Dan kalau ia bisa membangunkan Saka, maka ia akan lakukan. Alana membuka pintu ruang Saka. Kondisi Saka masih sama. Ia terbujur di tempat tidurnya dengan banyaknya selang dan alat bantu pernapasan. Genta juga masih setia menggoyang-goyangkan tubuh dedinya. Genta berharap dedinya bangun dan mengajaknya bermain. Sudah lama Saka tidak mengajak Genta bermain. Pemandangan itu membuat Alana kembali merasakan sesak di dalam dadanya. Bahkan perutnya juga merasa mulas. Seakan anak di dalam kandungannya protes karena dedinya tidak mengelusnya lagi, apalagi menjenguknya. Genta, cucu kakek tersayang, yuk kita keluar sebentar. Biar dulu dedimu tidur. Dijaga oleh momimu. Genta dan kakek nenek membeli mainan di wahana permainan yang kakek janjikan tadi. Kalau kita kelamaan nanti malnya tutup loh, bujuk ayah. Ia larut sedih melihat Genta sedih. Walau ia tidak mengeluarkan air mata, ayah yakin Genta kecewa. Dedinya tidak bangun walaupun itu mengguncang-guncangkan lengannya. Tapi Dedi Genta belum bangun. Pertus Genta dengan nada khas anak kecil yang menggemaskan. Mungkin Dedi masih ngantuk. Nanti kalau Genta selesai main, kita bangunin lagi, oke? Bujuk ibu Irsana menahan air mata yang siap meledak melihat ketulusan cucunya untuk melihat dedinya bangun dan mengajaknya bermain bersama.